Sudah tampil Bapak Ibu? Kelihatan belum Pak Zaki? Sudah Pak Danang. Sudah kelihatan Pak Danang. Lihat. Hasil dari produk instrumen strategi evaluasi dalam penilaian artefak hasil belajar siswa. Ini ada nama kelompoknya, terdiri dari 4 peserta didik. Nah ini dimulai pada Desember ya. Di sini ada pembukaan, menjawab salam dan berdoa. Indikator yang selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan bersungguh-sungguh membudayakan PPK religius. Ada kegiatan post-test yaitu kaitannya tentang pertumbuhan ekonomi, dan indikatornya menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja, mengidentifikasi masalah tenaga kerjaan, menjalankan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, menjelaskan sistem upah dan pengangguran, dan capaian yang akan dicapai peserta didik dapat atau mampu memahami permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memecahkan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan daya ingat peserta didik tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memahami sistem upah dan pengangguran. Ini ada kegiatan inti. Di sini sintak PBL-nya ada 5, orientasi ke peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini untuk yang pertama menyajikan video peserta didik, disajikan beberapa video masalah yang akan menjadi tema diskusi pada tiap kelompok kaitannya dengan tenaga kerjaan. Selanjutnya, kelompok dibagi 3-4 secara heterogen. Pendidik membagikan LKPD kepada peserta didik. Peserta didik membaca materi yang ada di LKPD. Peserta didik mencari informasi tentang masalah yang disajikan pendidik dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku cetak, internet, dan lain-lain. Peserta didik berdiskusi tentang masalah yang sudah disajikan oleh pendidik yang ada di LKPD. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pendidik apabila mengalami kesulitan dalam hal mencari informasi. Nah, peserta didik melakukan kegiatan bersama kelompoknya, peserta didik menyajikan hasil, peserta didik saling memberikan umpan balik, dan seterusnya akan terjadi umpan balik sanggahan. Nah, di situ pendidik akan melakukan penilaian sikap. Nah, yang kelima, peserta didik diberikan penguatan oleh pendidik. Pendidik memberikan reward, pendidik diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pendidik terkait materi yang belum dipahami. Pendidik melakukan evaluasi tertulis berupa penugasan. Untuk di sini ini yang diharapkan meningkatkan keterampilan kognitif peserta didik, meningkatkan daya ingat peserta didik. Nah, bersifat konkret karena melalui media ini pendidik peserta didik dapat meningkatkan keterampilan. Oke, selanjutnya di sini peserta didik lebih mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi.
Pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan daya ingat peserta didik tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan motivasi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Peserta didik lebih mudah dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna menyelesaikan masalah tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, setelah semuanya berjalan, maka di sini ada post-test nanti mengerjakan soal evaluasi kaitannya dengan materi ketenagakerjaan. Capaian yang diharapkan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, memahami jenis-jenis ketenagakerjaan. Setelah mendengarkan penjelasan peserta didik mampu membedakan jenis tenaga kerja dengan model pembelajaran problem based learning. Maksudnya dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan, merumuskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, merumuskan sistem upah pengangguran. Yang sama ya, ini dalam kehidupan sehari-hari permasalahan ketenagakerjaan itu seringkali muncul. Nah, selanjutnya ada refleksi, memberikan apresiasi kepada hasil kerja peserta didik, memberikan kesimpulan, melakukan refleksi, memberikan penguatan pembelajaran materi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, menjelaskan, melakukan permasalahan ketenagakerjaan, konsep tenaga kerja, jenis tenaga kerjaan, permasalahan ketenagakerjaan, upah, pengangguran, merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam kehidupan sehari-hari, karakteristik dan kognitif peserta didik jauh lebih berkembang dan lebih membudayakan setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami permasalahan ketenagakerjaan, upah, dan pengangguran. Kaitannya dengan mencari permasalahan ketenagakerjaan dari berbagai sumber dan analisis informasi data, pengangguran dapat dilanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Pendidik dapat merumuskan solusi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Itu hasil dari presentasi saya. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang. Silakan Bu Farah, sudah siap untuk menampilkan.